Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Doa dan harapan kami tentunya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita mengawali ibadah kita pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 29, Di Muka Tuhan Yesus. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami umat-Mu yang penuh dengan dosa, tersungkur di hadapan-Mu. Kami membutuhkan pimpinan Roh Kudus, jikalau kami pada pagi hari ini akan membaca merenungkan sabda-Mu. Kiranya kami boleh mengerti, memahami firman yang kami baca, dan Tuhan memampukan kami agar kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Engkau juga memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Dwi Santoso yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan boleh memberkati setiap kami dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 51 ayat 1-9. Mazmur pasal 51 ayat 1-9. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsyeba, "Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku.
Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini saya memberikan judul renungan kita adalah Putih Seperti Salju. Bapak, Ibu, Saudara, deterjen pemutih menjadi satu benda atau barang yang familiar bagi kita, terutama bagi ibu-ibu atau siapapun yang memiliki kegemaran mencuci baju. Bagi mereka yang suka kucek-kucek pakaian, apalagi pakaian itu adalah berwarna putih dan barangkali karena terkena kotoran, kemudian baju itu menjadi kotor, ada noda-noda yang menempel pada baju itu. Maka seringkali kemudian ia dicuci dan kemudian dengan bantuan deterjen pemutih agar ia kembali menjadi putih dan bersih. Bapak Ibu yang terkasih, pakaian yang kita kenakan itu bukan saja berfungsi untuk menutupi tubuh kita, tetapi pakaian yang bersih, bahkan mungkin pakaian yang putih, seringkali dipakai menandakan bahwa orang yang memakai itu mempertimbangkan hal-hal etis dan bahkan teologis. Misalnya ketika kita hendak mengikuti atau menghadiri ibadah perjamuan kudus, Bapak, Ibu, dan Saudara akan cenderung seringkalinya memilih baju yang bersih. Kalau punya baju putih, biasanya lebih suka memakai baju berwarna putih. Betul ya? Mengapa begitu Bapak Ibu? Karena warna putih itu kita memiliki makna terhadap warna itu bukan saja sebagai simbol atau lambang kesucian, tapi juga kemuliaan. Ketika kita mengikuti perjamuan kudus, bukan saja hati kita yang dilayakkan, yang kita persiapkan, tetapi simbol kelayakan, kesiapan itu pun kita cerminkan melalui baju yang kita pakai. Baju yang berwarna putih itu, yang kalau dalam bahasa Jawa orang-orang yang mengikuti perjamuan kudus atau bujono suci, ya, bujono suci perjamuan kudus itu mereka menyiapkan hidupnya, hatinya yang disimbolkan dengan pakaian yang berwarna putih itu menandakan kesiapan, ketulusan hatinya. Saudara-saudara, Mazmur 51 yang ditulis oleh Daud juga berbicara tentang kesucian Tuhan, dan di pihak yang lain juga berbicara tentang betapa hidup Daud yang penuh dengan dosa. Tuhan Allah yang kudus, yang suci itu tidak mungkin Daud sebagai orang yang mengerti tentang Allah itu kemudian menghadap Tuhan dengan keadaannya yang ia sadari penuh dengan dosa itu. Karena itu ketika ia menghadap Tuhan, ia menyadari sebagai manusia yang penuh dengan dosa, dan ia sebutkan spesifik dalam ayatnya yang kedua. Ia menyadari karena ia telah berbuat dosa menghampiri istri Uria dengan perzinahan yang ia lakukan dengan Batseba itu, maka setelah ia ditegur oleh Nabi Nathan, ia menyesali dosanya, dan di ayat ketiga Daud berdoa, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku, hapuskanlah dosaku menurut rahmatmu yang besar. Daud mengenal Tuhan
bukan saja sebagai Allah yang kudus, yang suci, tetapi juga Allah yang penuh kasih setia dan rahmat. Dan di dalam kasih setia dan rahmat itulah Daud memohon kepada Tuhan agar dosanya diampuni. Daud menyadari bahwa hanya dengan kasih setia Tuhan saja yang dapat menghapus dosanya, bukan dengan jasa perbuatan baiknya, bukan dengan persembahan korban syukurnya, tetapi hanya berdasarkan kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, anugerah Tuhan semata-mata. Sebab di dalam kasih setia Tuhan, di dalam rahmat Tuhan itu yang melampaui segala keadaan, Tuhan justru di dalam kasih-Nya yang besar itu, sekalipun manusia penuh dengan dosa, Tuhan tetap menghampiri manusia dengan kasih-Nya. Karena kasih Tuhan itu tak bersyarat. Kasih Tuhan melampaui segala perbuatan dosa manusia. Bukan berarti Tuhan tidak mengadakan perhitungan dengan segala pelanggaran dan dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan itu yang diyakini oleh Daud. Tuhan yang Maha Pengasih itulah yang diketuk pintunya oleh Daud. Daud sadar betul hanya karena kasih anugerah Tuhan, kasih yang tanpa syarat itu, ada jalan bagi dia untuk dapat dilayakkan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam anugerah Tuhan saja yang sanggup melepaskan Daud dari penghukuman Tuhan, tentu dengan cara dan pertimbangan Tuhan sendiri. Karena itu sekali lagi, Daud sangat mengenal betul siapa Tuhan dan siapa dirinya, diri Daud sebagai manusia yang penuh dengan dosa. Yang di dalam ayat-ayat yang kita baca, Daud mengibaratkan dosa itu seperti pakaian yang melekat pada dirinya, seperti pakaian yang kotor, kotoran yang menempel begitu kuat pada badannya, sehingga Daud perlu dipermandikan, perlu dibersihkan oleh Tuhan sendiri. Saking kuatnya, terlalu kuatnya dosa itu menyatu, menempel dengan kehidupannya, sehingga dalam bahasa penyangatan Daud, ia berkata di ayat 7, dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ayat ini tidak berbicara, tidak menjelaskan tentang persetubuhan suami istri sebagai penyebab kehamilan istri, sebagai tindakan dosa, tidak. Sebab cinta itu kudus suci adanya, tetapi sekali lagi ayat ini ingin menjelaskan bahwa dosa Daud yang melekat pada dirinya itu begitu kuat, diibaratkan seperti janin yang menyatu di dalam kandungan, tidak terpisahkan. Demikianlah hidup Daud yang tidak dapat dipisahkan dari dosanya. Ditambah lagi Daud menyadari bahwa ia berada di dunia yang penuh dengan kecemaran, dengan dosa. Ia terlahir dalam situasi yang seperti itu. Karena itu ia berada di tengah-tengah lingkungan manusia yang berdosa, yang cenderung ditandai di dalam pikiran dan perbuatan tindakan yang jahat. Nah, dalam situasi hidup yang kotor seperti itulah Daud berseru kepada Tuhan. Ia meratap kepada Tuhan dalam pengharapan agar Tuhan mentahirkannya, agar Tuhan melayakkannya, mengampuninya, membersihkannya dengan hisop. Saudara, ketika Daud berbicara ini kepada umat Israel, tentu umat Israel sangat jelas karena mereka mengerti, memahami fungsi hisop. Hisop itu adalah ritual ibadah yang dipakai oleh imam di dalam ibadah penghapusan dosa. Seorang imam biasanya memegang hisop, kemudian memakainya untuk memerciki orang yang mengakui dosanya. Terlebih-lebih mereka orang yang kusta,
yang mengakui dosanya dan ingin ditahirkan dengan darah korban penghapus dosa, maka seorang imam akan memerciki orang yang mengakui dosanya itu dengan alat hisopnya itu yang telah dicelupkan dengan darah korban penghapus dosa. Maka di dalam bagian ini Daud menempatkan Tuhan itu sebagai seorang imam yang sedang memimpin melakukan ritual ibadah penghapusan dosa, sekaligus menempatkan Tuhan sebagai Allah yang sanggup melepaskan manusia dari dosanya, yang sanggup melepaskan manusia dari penghukumannya karena pengampunan, karena penyucian yang dilakukan oleh Tuhan, karena si manusia, karena Daud mengakui dosanya, menyesali tindakannya, dan bertobat akan segala dosanya. Pertobatan yang sungguh-sungguh itu yang diyakini Daud, yang menggerakkan hati Tuhan melepaskan pengampunan. Karena Daud yakin bahwa Allah yang penuh belas kasihan itu mengasihi dan mengampuni setiap orang yang datang kepadanya dengan hancur hati, dengan penyesalan yang sungguh-sungguh. Saudara, bukankah kita sejujurnya juga tidak lebih baik daripada Daud? Kita adalah orang-orang berdosa yang kecenderungan hidup kita menghasilkan kejahatan semata-mata. Mari kita memeriksa hidup kita. Mari kita memeriksa hati kita di hadapan Tuhan dan memohon anugerah pengampunannya. Terlebih-lebih karena di dalam iman kita kepada Kristus, Sang Kurban penebus dosa itu, kita telah dilayakkan, diampuni melalui pengorbanannya. Karena itu, ayat-ayat yang kita baca ini menyadarkan dan menggerakkan kita kembali apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Kebebasan kita di dalam Kristus seyogyanya, tidak lagi kita gunakan untuk bebas berbuat dosa, melainkan untuk melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Bapa, untuk mencari perkara-perkara yang di atas, di mana Bapa dimuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu. Kami mengucap syukur karena Tuhan, Engkau melayakkan kami, Engkau mencari kami, menemukan kami, membasuh dosa-dosa kami, membersihkan hidup kami. Kau ciptakan kami menjadi ciptaan yang baru. Di dalam Kristus Tuhan, yang telah memerdekakan hidup kami dari dosa itu, kami memohon kepada Bapa di dalam persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami tidak mempergunakan kehidupan kami, kebebasan kami di dalam Kristus itu untuk terus menebarkan perilaku kejahatan dan dosa. Biarlah dengan penuh ucapan syukur kami berkomitmen untuk menjadikan tubuh kami sebagai bait Roh Kudus ini. Kami jaga kesuciannya, supaya kami mencari perkara-perkara yang di atas, yang dapat mendatangkan kemuliaan bagi nama Bapa. Melalui pekerjaan kami, keluarga kami, pelayanan kami, Tuhan tolong kami pada hari ini untuk dapat melayakkan hidup kami, memakainya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan tambah-tambahkan, yang bersedia di Tuhan hibur, yang sedang ada dalam pergumulan, Tuhan yang memberikan solusi jalan keluar. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, sambut dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus
akan menyertai kehidupanmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam sehat. Shalom.